Hari ini pertemuan terakhir ya. Oke, minggu depan TS. Ini materi yang terakhir yang bisa Ibu kasihkan di akuntansi keuangan menengah 1. Kalau rezekinya Ibu ketemu teman-teman lagi di akuntansi keuangan menengah 2, nanti kita lanjutkan uh, kewajiban dulu. Ya, kewajiban. Jadi kalau harusnya kan memang semester ini dapatnya sampai di kewajiban. Ya, cuma ternyata sampai pertemuan terakhir kok mentoknya sampai di aksi aktiva tetap saja. Jadi kalau biasanya di AKM 2 itu mulai dari ekuitas gitu. Cuma karena kewajiban belum dibahas, berarti kalau ketemu lagi di AKM 2 nanti Ibu janji bahasnya mulai dari kewajiban. Gitu ya. Jadi ini materi terakhir kita. Nanti setelah materi baru Ibu terangkan gimana nanti kita bahas gimana mekanisme UASnya ya. Oke. Ya, kita mulai dulu ya. Oke, baik. Aktiva tetap. Jadi mungkin yang teman-teman pahami di sini adalah spesifikasi dari aktiva tetap ya. Nggak pakai diminta, mungkin semua sudah pada tahu bahwa aktiva tetap itu umurnya jelas di atas 1 tahun gitu ya. Umur manfaatnya di atas 1 tahun. Kemudian karena dikatakan aktiva tetap, maka akan dominan di sini selain memiliki manfaat jangka panjang adalah wujud fisiknya. Ya, jadi wujud fisiknya berarti nanti akan mengarah pada kita akan melakukan pengelompokan terhadap pelaporan aset tetap. Ya, jadi nanti akan ada aset tetap berwujud, habis pakai dan tidak habis pakai. Ada aktiva tetap tidak berwujud gitu. Nah, untuk yang pertama kita bahas adalah yang memiliki wujud fisik ya. Jadi aktiva tetap ini tidak mengarah pada merek barangnya apa, jenis barangnya apa, yang jelas dia memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan dipakai dalam menunjang kegiatan operasional. Karena bisa jadi barang yang sama tujuannya bukan untuk menunjang kegiatan operasional, melainkan untuk persediaan misalnya ya. Maka kita akan menghadapi bahwa suatu saat barang yang akan kita kategorikan aktiva tetap itu bisa saja barang yang sama dengan persediaan gitu. Nah, tapi melihat pada tujuan pembeliannya, maka di sini kita akan bisa membandingkan yang mana yang masuk di aktiva tetap, yang mana masuk di persediaan itu tadi. Ya, jadi garis besarnya adalah dipakai untuk menunjang kegiatan operasional. Contohnya punya kendaraan, punya mesin, ya, punya gedung. Selama itu dibeli tujuannya untuk bisa melakukan aktivitas operasional, ya, bukan dibeli untuk tujuan mendapatkan keuntungan yang merupakan bagian dari aktivitas memperoleh pendapatan, maka itu boleh masuk di aktiva tetap. Nah, tapi biasanya ada aktiva yang umurnya bisa dikategorikan jangka panjang, lebih dari 1 tahun, tapi secara nominal nilainya tidak terlalu material, sehingga kadang dianggap bahwa kalau tidak disusutkan pun tidak jadi masalah, karena toh kalau misalnya perusahaan kehilangan aktiva tetap tersebut, maka masih bisa dilakukan pembelian dengan mudah, gitu ya. Oke. Aktiva tetap ini nanti membutuhkan beberapa biaya yang akan dipakai untuk mempertahankan aktiva tetap ya. Jadi kalau misalnya nanti biaya tersebut dikategorikan biaya yang terjadinya berulang ya. Nah, maka kemudian tidak dianggap sebagai bagian dari aktiva tetap, tapi dianggap sebagai beban atau biaya ya. Tapi kalau misalnya pengeluaran yang dilakukan perusahaan
nilainya cukup material dan bisa jadi dikatakan sesekali saja selama umur dari aktiva tetap, maka itu masuk sebagai penambah harga perolehan dari aktiva tetap atau sebagai pengurang akumulasi penyusutan nantinya. Ya, nah kemudian kalau di depan teman-teman melihat ada penggolongan ya. Aset itu bisa digunakan untuk tujuan produktif, bisa juga tidak. Ya, misalnya beli tanah dan bangunan. Kalau tujuannya dipakai untuk aktivitas usaha, ya tujuan produktif berarti, maka masuk kategori aktiva tetap. Tapi kalau misalnya beli tanah sebenarnya sudah punya tanah dan bangunan, tapi ada peluang untuk membeli tanah dengan harapan beberapa tahun kemudian harganya akan naik, dari situ kemudian dilakukan penjualan. Nah, yang seperti itu bukan kategori dari aset tetap, tapi kita masukkan sebagai investasi. Nah, investasi itu ada nantinya ada yang memiliki wujud fisik dan ada yang tidak memiliki wujud fisik. Kalau yang tidak memiliki wujud fisik, biasa investasi kita lakukan pada surat berharga. Itu. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah yang aset tetap. Ya. Kemudian terkait dengan aset tetap, ya umurnya jangka panjang, dipakai terus-menerus, maka biasanya akan mengalami penurunan manfaat. Nah, dalam akuntansi penurunan manfaat itu dianggap sebagai depresiasi. Ya, nah sehingga kalau kita lihat ada aktiva tetap yang nilainya turun, berarti setiap tahunnya kita harus melakukan penyusutan. Ya, penyusutan istilah umumnya. Nanti kalau diarahkan pada bentuk atau bukan bentuk ya, tapi sifat dari aktiva tetap, maka akan ada istilah selain depresiasi ada deplesi, ada amortisasi gitu ya. Penggunaannya berbeda-beda tapi maksudnya atau artinya sama, yaitu penyusutan. Nah, untuk aktiva tetap yang tidak mengalami penurunan nilai, contohnya tanah, maka tidak akan ada yang namanya depresiasi, tidak akan ada yang namanya penyusutan. Kecuali misalnya tanah nanti pada saat ada kejadian tertentu, ya, ada kejadian tertentu, ada longsor atau bagaimana sehingga strukturnya berubah, ya, strukturnya berubah. Jadi batasan-batasan yang tadinya kita tahu bahwa batas sebelah kiri itu miliknya siapa ditandai dengan apa, batas sebelah kanan miliknya siapa ditandai dengan apa, ya, depan belakang juga begitu, karena ada suatu keadaan mengakibatkan ada perubahan struktur sehingga nggak jelas lagi ya, nggak jelas lagi posisi tanah kita itu yang mana, batasannya mulai dari mana sampai mana karena tadi patokannya ya ikut hilang gitu. Nah, yang seperti itu nanti akan ada biaya kembali yang perlu dikeluarkan yang mengakibatkan perusahaan walaupun tanah itu memiliki masa manfaat jangka panjang akan ada biaya yang ditimbulkan gitu. Atau misalnya terkait dengan suatu kondisi tanah yang mengakibatkan pada saat kita mau mendirikan bangunan di atasnya, kita harus melakukan beberapa aktivitas, misalnya pengurukan atau perataan tanah. Ya, sehingga di sini bisa dikatakan bahwa itu menjadi bagian dari perusahaan dalam bagian dari pengeluaran yang harus diakui oleh perusahaan selain harga pokok dari tanah tersebut. Tapi kalau timbulnya tidak bersamaan, ya beli tanahnya dulu, kemudian baru akan melakukan pembangunan, maka di situ baru dibuat ini ya, dilakukan penimbunan tanah, perataan tanah. Nah, maka biaya yang dikeluarkan itu bukan mengikut pada harga tanahnya, tapi mengikut pada harga bangunannya. Ya. Oke, kemudian kembali lagi pada aset yang tadi harus kita lakukan penurunan manfaat, ya. Nah, maka kemudian alokasinya dalam akuntansi kita kenal dengan istilah beban, ya, beban depresiasi, beban penyusutan. Kemudian
Depresiasi ada dua macam, ya. Depresiasi fisik, dikatakan depresiasi fisik kalau aktiva ini benar-benar kita pakai sehingga akan mengalami haus, penurunan manfaat tidak sama dengan kondisinya pada saat baru. Ya. Tapi ada juga depresiasi fungsional. Depresiasi fungsional itu aktiva kita beli tapi kita simpan, tidak kita pakai sesuai dengan manfaat dari aset tersebut, ya kita simpan. Maka sama, itu juga mengalami depresiasi walaupun secara pemakaian belum ada. Contohnya misalnya ya, kita beli kendaraan, kita pakai 1 tahun, terus kita jual lagi. Pada saat dijual nggak mungkin laku pada harga yang sama dengan waktu kita beli. Nah, penurunan harganya itu bisa atas dasar alasan sudah terpakai selama 1 tahun atau sudah terpakai sekian kilometer. Nah, itu depresiasi fisik. Tapi kalau misalnya kita beli kendaraan, kita keluarkan dari dealer dalam kondisi baru, dikirim ke rumah, karena kita belum bisa nyetir, belum bisa mengendarai kendaraan bermotor ya, simpan dulu. Sampai 1 tahun dibiarkan aja. Kemudian yang terjadi malah kita bukan memakai, tapi kita berpikiran untuk menjual. Jangan kan menunggu 1 tahun ya, sudah dikeluarkan dari dealer, masih 1 bulan sudah kita jual lagi, belum dipakai, harganya sudah beda. Nah ya, jadi itu terjadi depresiasi fungsional. Jadi ini hanya berlaku untuk aktiva tetap. Ya. Kalau misalnya dia bukan aktiva tetap, tapi persediaan, ya misalnya sama-sama wujud barangnya sama antara aktiva tetap dengan persediaan ya. Kalau persediaan tujuannya dibeli untuk tujuan dijual. Nah, maka tidak mengenal istilah depresiasi. Yang kita kenal adalah harga pasar. Jadi kalau misalnya kita membeli pada harga yang masih contohnya 10 juta ya, terus kita jual 3 bulan kemudian ternyata di situ ada penurunan harga pasar. Nah, kita bukan melaporkan adanya biaya depresiasi, tapi kita mengakui adanya kerugian penjualan. Karena harga jualnya lebih rendah dari harga pokok. Gitu ya. Nah, sehingga kalau teman-teman menyusun laporan laba rugi, ini akan terlihat dari penjualan nilainya akan lebih kecil dari harga pokok penjualan sehingga dilaporkan adanya rugi dari aktivitas penjualan. Biaya depresiasi munculnya dari sini ya, biaya perolehan. Jadi biaya perolehan ini untuk aktiva tetap merupakan semua biaya yang kita keluarkan termasuk juga harga pokok dari aset yang kita beli dikurangi dengan nilai sisa. Nilai sisa itu adalah nilai atau harga yang bisa kita terima apabila aset tersebut sudah habis masa manfaatnya atau umur ekonomisnya. Misalnya kendaraan kita prediksi umurnya 10 tahun. Kita pakai setiap hari, kemudian setiap tahun juga kita buat depresiasi untuk penyusutannya. Nah, kemudian di akhir umur tahun ke-10, maka bisa dikatakan bahwa masa manfaatnya sudah berakhir. Tapi kendaraan ini masih ada. Ya, paling kemudian yang terjadi adalah kalau dipakai enggak senormal kalau masih dalam masa manfaat ya, masih dalam waktu 10 tahun itu. Sudah mulai sering mogok ya. Nah, sehingga untuk memakai secara normal itu sudah tidak nyaman lagi ya. Pada saat kita jual di akhir umur tahun ke-10, maka itu adalah nilai sisa yang dijual ya, nilai sisa. Jadi kalau masih laku, misalnya kendaraan dibeli 10 juta, di akhir tahun ke-10 kalau kita jual cuma laku 1.500.000 ya, berarti nilai sisa dari kendaraan tersebut 1.500.000 itu. Ya, berarti selisih antara biaya perolehan ya atau harga perolehan dengan nilai sisa, maka itulah yang
dihitung sebagai biaya depresiasi. Biaya depresiasi bisa kita prediksikan berdasarkan masa manfaat atau umur dari aktiva tetap. Misalnya seperti ini ada aktiva yang kita beli, harga perolehannya adalah $24.000, diprediksi punya masa manfaat selama 5 tahun. Kalau dalam umur tahun. Kalau dalam manfaat jam pemakaian, maka bisa diprediksi bahwa aktiva tersebut bisa dipakai selama 10.000 jam pemakaian. Ya, misalnya mesin. Ya. Kalau sudah 10.000 jam pemakaian, maka mesin dikatakan sudah tidak bisa dipakai beraktivitas secara normal. Nah, ya. Kemudian nilai sisanya adalah $2.000. Ya. Biaya awal 24.000, nilai sisanya 2.000. Nah, berarti logikanya biaya depresiasi nanti adalah sebanyak $22.000. Ya. Nah, biaya depresiasi tersebut bisa kita akui berdasarkan berbagai macam metode penyusutan. Metode penyusutan yang pertama namanya metode penyusutan garis lurus. Karena namanya garis lurus ya berarti selama umur dari aktiva maka biaya depresiasinya sama. Kita bisa menghitung biaya depresiasi tahunan, rumusnya adalah biaya perolehan dikurangi nilai sisa ya. Jadi tadi biaya perolehan adalah 24 juta, nilai sisanya 2 juta. 24.000 nilai sisanya 2.000. Masa manfaat kalau berdasarkan umur tadi adalah 10 tahun ya. Nah, 5 tahun apa 10 tahun? Oh, 5 tahun. Yang 10.000 jam. Ya. Berarti depresiasi tahunan adalah 4.400. Jadi tiap tahun dianggap turun nilainya $4.400. Itu dengan menggunakan metode garis lurus. Kalau ingin mengetahui persentase penyusutan dengan metode garis lurus, berarti teman-teman bisa menghitung 4.400 dibagi dengan total nilai atau harga perolehan. Maka diperoleh tarif penyusutan garis lurus adalah 18,3%. Berarti masing-masing aktiva nanti kalau dihitung dengan metode garis lurus tergantung dari berapa umur dari aktiva tetap tersebut. Ya, jadi yang aktiva yang paling banyak disusutkan dengan metode garis lurus ini adalah aktiva yang tidak bersentuhan langsung dengan menghasilkan produk. Contohnya gedung. Ya. Nah, jadi untuk gedung biasa dilakukan penyusutan dengan metode garis lurus. Terus jadwal penyusutan. Nah, jadwal penyusutan. Nah, karena tadi umurnya 5 tahun ya, maka di sini ada kolom tahun 1 sampai 5. Kemudian biaya perolehan sama ya. Jadi satu kali saja biaya perolehan di sini 24.000. Akumulasi depresiasi, kalau akumulasi bedanya dengan beban depresiasi. Kalau beban itu adalah besarnya biaya yang dikeluarkan setiap tahunnya. Kalau akumulasi itu penjumlahan biaya depresiasi yang pernah dilakukan dari tahun pertama sampai tahun berjalan. Ya, itu akumulasi depresiasi. Jadi misalnya di tahun pertama belum pernah disusutkan maka belum ada akumulasi depresiasi. Akhir tahun pertama ya, akhir tahun pertama baru ada penyusutan 4.400. Jadi nilai buku itu adalah biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi. Itu sama dengan nilai buku.
Ini nilai buku awal tahun, yang paling kanan nilai buku akhir tahun. Ya, nah, nilai buku awal tahun dikurangi beban depresiasi, maka ini adalah nilai buku akhir tahun. Yang ditampilkan di neraca adalah harga perolehan ya, dari aktiva tetap itu ditampilkan harga perolehan untuk aktiva tetap. Kemudian di bawahnya ada akumulasi depresiasi. Hasilnya adalah nilai buku. Terus beban depresiasi ini akan ditampilkan di laporan laba rugi. Karena metode garis lurus, beban depresiasi tiap tahunnya sama. Nah, tiap tahunnya sama, tapi kemudian semakin lama umurnya, maka nilai buku dari aktiva tetap akan semakin turun. Ya. Dengan metode ini, maka diketahui di sini setelah beban penyusutan yang terakhir, maka nilai buku sama dengan nilai sisa. Ya, nilai buku sama dengan nilai sisa. Ya. 18,3%-nya dihitung ke mana? Maksudnya? Oke. Jadi kalau misalnya kita mau menyusutkan tidak pakai rumus yang biaya dikurangi nilai sisa dibagi masa manfaat, ya, maka dengan metode garis lurus itu setiap tahunnya kita menghitung 18,3% itu dari 24.000. Hasilnya 4.392, berarti berlaku pembulatan. Ya. Oke. Ya, jadi kalau misalnya perusahaan menganggap bahwa di kartu persediaan kartu aktiva tetap, ya, di kartu aktiva tetap tidak perlu dimunculkan rumus ini, tapi langsung diberikan tarif di situ, tarif penyusutan untuk gedung, gitu ya, 18,3. Nah, maka setiap tahun tugas bagian aktiva tetap adalah menghitung besarnya penyusutan berdasarkan tarif dikalikan harga perolehan, gitu ya. Nah, jadi yang menghitungkan berapa depresiasi tahunan, ya, itu perusahaan, tidak harus akuntannya mampu untuk menafsirkan berapa kondisi, berapa nilai dari suatu aktiva tetap. Ya, kalau misalnya harga perolehan itu kan dimunculkan karena perusahaan membeli, maka ada bukti transaksi berupa faktur, faktur pembelian. Nah, itu bisa menjadi dasar di sini. Tapi untuk aktiva tetap yang misalnya berupa yang berasal dari sumbangan, berasal dari donasi, itu kan nggak ada fakturnya, ya. Fakturnya disimpan sama yang menyumbangkan. Nah, sehingga dalam hal ini secara pelaporan tetap harus dilaporkan berapa nilai dari aktiva yang diterima. Nah, berarti akan berlaku di sini. Kalau seandainya akuntannya tidak mampu menafsirkan, maka kita bisa menunjuk pihak yang independen untuk membuat memorandum, ya, pernyataan bukti mengenai penilaian dari aktiva tetap ini, sehingga pada tanggal tersebut kalau ada donasi barangnya bukan barang baru tapi barang bekas, maka sama, ya. Jadi dinilai kembali oleh pihak independen tadi, dinyatakan dalam bukti memoria diterima sumbangan berupa mesin, misalnya ya, mesin produksi, diperkirakan memiliki masa manfaat sekian dengan harga pasar atau nilai wajar, ya, dengan nilai wajar sekian rupiah.
Jadi walaupun berasal dari sumbangan tetap bisa kita lakukan nanti pelaporannya berapa harga perolehan ya. Kemudian dia berapa depresiasi setiap tahunnya dan akumulasi penyusutannya juga. Gitu ya. 100 dibagi jumlah tahunnya, bisa juga 100 dibagi 100% dibagi jumlah tahunnya. Cuma kalau ada nilai sisanya, maka kan 100% nggak bisa dikurangi dengan Rp2.000 misalnya. Persen nggak bisa dikurangi dengan rupiah kan. Nah, jadi kalau misalnya diprediksi tidak memiliki nilai sisa, kalau misalnya sudah habis masa manfaatnya nggak bisa dijual lagi, yang bisa adalah dibuang. Nah, itu nggak ada nilai sisa ya. Boleh kalau misalnya kita mau menghitung tarif penyusutan garis lurus persentase dalam persentase, pakai yang 100% dibagi umur. Boleh. Tapi kalau ada nilai sisa, maka lebih baik pakai yang ini. Oke, gimana? Iya. Nah, tadi kan ada informasi di contoh bahwa ada jam produksi, jam pemakaian, ya. Nah, penyusutan dengan metode unit produksi ini biasanya diterapkan pada aset yang bisa kita ketahui jam pemakaiannya. Misalnya mesin, ya dipakai memproduksi, dinyalakan dari jam berapa sampai jam berapa di hari tersebut. Besoknya juga dihitung jamnya, besoknya lagi dihitung jamnya, sehingga dalam 1 bulan kita bisa totalkan sekian jam sudah terpakai. Dalam 1 tahun sekian jam sudah terpakai. Nah, kita bisa pakai unit produksi. Selain memakai jam, bisa juga memakai kilometer. Misalnya yang mau disusutkan adalah kendaraan. Kalau kendaraan kan tergantung kecepatannya, ya. Jadi walaupun kita pakai 1 jam, kalau kecepatannya 20 km per jam, ya, maka 1 jam itu jaraknya tidak akan sama dengan orang yang naik motor 1 jam, tapi kecepatannya 50 km per jam. Gitu. Nah, sehingga untuk kendaraan bisa dilakukan unit produksinya bukan berdasarkan pada jam pemakaian, tapi kilometer kendaraan. Gitu. Ya, nah, jadi cara menghitungnya biaya dikurangi estimasi nilai sisa. Kalau tadi garis lurus dibagi dengan umur, maka ini dibagi dengan jam prediksi bisa dipakai dari awal sampai akhir umur aktiva. Ya, jadi pembaginya adalah 10.000 jam. Maka tarif penyusutannya adalah $2 per jam. Sehingga nanti kita akan menghitung dalam 1 tahun dipakai berapa jam, maka biaya penyusutannya, ya misalnya terpakai 1.000 jam kali 2.000 kali $2.20. Terus ada metode saldo menurun. Kalau garis lurus dan jam produksi tadi, nilai sisa diperhitungkan sebagai komponen penghitung beban penyusutan. Tapi kalau di saldo menurun, kita mengabaikan nilai sisa, ya. Jadi nilai sisa tidak perlu dimasukkan dalam penghitungan. Jadi kalau tadi ada nilai sisa sebesar 2.000, maka tidak dianggap tidak berpengaruh, ya. Sehingga kita langsung masukkan harga perolehan dibagi dengan 5 tahun. Itu di tahun pertama, ya. Di tahun pertama 4.800 penyusutannya, sehingga kalau dipersentasekan berarti 20%.
Bedanya kalau saldo menurun ya. Kalau saldo menurun secara persentase tetap ya 40%, tapi kemudian depresiasi tahunnya akan semakin kecil. Makanya disebut menurun. Ya. Nah, kenapa bisa menurun? Karena dasar yang dipakai adalah nilai buku, bukan harga perolehan. Kalau di garis lurus tadi, di kolom pertama ini isinya adalah harga pokok atau harga perolehan. Ya, jadi 24.000 terus dari tahun pertama sampai tahun kelima. Tapi kalau di garis lurus yang kita pakai adalah nilai buku. Nilai buku awal tahun belum pernah mengalami penyusutan, berarti masih utuh 24.000. Kemudian ada penyusutan 40% dari nilai buku awal. Berarti penyusutan di tahun pertama adalah $9.600. Maka nilai buku diambil dari nilai awal tahun dikurangi depresiasi di tahun pertama. Jadi nilai buku akhir tahun pertama adalah 14.400. Itu akan menjadi nilai buku awal tahun kedua. 40% tarifnya tetap sama, 40%, tapi dasarnya tadi berubah dari 24.000 menjadi 14.400. Nah, sehingga depresiasinya turun. Di tahun kedua cuma 5.760. Kalau akumulasi depresiasi berarti depresiasi tahun pertama ditambah depresiasi tahun kedua dijumlahkan namanya akumulasi depresiasi. Ya. Akumulasi depresiasi. Akumulasi depresiasi itu adalah kumpulan biaya depresiasi tahunan dari tahun pertama sampai periode berjalan. Ya, jadi kalau tahun kedua akumulasi depresiasi dihitung dari sini 9.600 tambah 5.760. Hasilnya ini. Nanti depresiasi di tahun kedua 3.456, akumulasinya berarti 15.360 ditambah 3.456. Iya, seterusnya. Nah, ya sehingga di sini ada perbedaan setiap tahun biaya penyusutannya. Semakin tahun semakin kecil. Makanya disebut saldo menurun. Kemudian di akhir tahun kelima, tingkat depresiasinya bisa jadi tidak sampai 40%. Dikarenakan dianggap tidak ada nilai sisa tadi, ya, dikarenakan tidak ada nilai sisa tadi di dalam perhitungan rumus, ya, maka kita di sini menyusutkannya tidak boleh melebihi dari nilai sisa. Jadi ini maksudnya. Nilai buku awal tahun 3.110. Tadi di awal sudah ditentukan ada nilai sisa 2.000. Tapi karena di metode saldo menurun ini tidak mempertimbangkan nilai sisa, berarti di akhir tahun biaya penyusutannya 3.000 ini kita alokasikan untuk nilai sisa sebesar 2.000. Selebihnya 1.110 itulah depresiasi di tahun terakhir. Beda tabel sama beda, nah beda dengan ini ya. Beda dengan ini. Kalau ini tadi nilai sisa diperhitungkan dalam penyusutannya, sehingga di dalam tabel kita melihat nilai buku itu pasti 2.000 setelah adanya pengurangan beban depresiasi. Ya. Kalau garis lurus pasti nilai sisanya pas nantinya dengan nilai sisa yang diharapkan. Tapi kalau saldo menurun ini karena tidak mempertimbangkan nilai sisa di sini, ya, tarifnya kalau saldo menurun
ya, saldo menurun, maka di sini tadi kita mau hitung 40% dari 3.110, maka jumlahnya nggak akan ini ya, nggak akan tepat. Nah, sehingga di sini 3.110 ini kita keluarkan dulu 2.000-nya untuk nilai sisa, dan sisanya dianggap itulah depresiasi yang harus diselesaikan di akhir tahun kelima. Setiap kali membuat penyusutan ini berarti jurnalnya udah tahu ya, setiap kali penyusutan ya. Kalau ada perhitungan penyusutan di jurnal penyesuaian, jurnalnya apa di debit, apa di kredit? Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Oke. Jadi yang berbeda bukan jurnalnya, bukan akunnya, tapi cara alokasi dari berapa besarnya biaya. Di beberapa buku untuk saldo menurun itu dibedakan, ada saldo menurun saja, ada saldo menurun ganda. Gitu ya. Kalau saldo menurun saja, maka tarifnya biasanya ini ya, tarifnya ini. Kalau saldo menurun ganda, maka tingkat garis lurus dikali 2. Berarti kalau garis lurus tadi 20%, ini juga 20% ya, maka dikalikan 2. Jadi hasilnya adalah 40%. Oke, terus kemudian, nah ya, jadi dalam metode saldo menurun ganda, walaupun dalam rumus kita tidak mempertimbangkan adanya nilai sisa, diharapkan di dalam pelaporan nanti nilai buku akhir tahun pemakaian aktiva tidak boleh dihabiskan, ya, tapi disisakan sesuai dengan prediksi yang ada. Nah, cuma ini adalah bantuan dari pihak akuntansi untuk mengakui beban penyusutan. Pada saat aktiva dijual atau dihentikan dari pemakaian, tetap berlaku perhitungan secara fisik bagaimana kondisi dari barang yang mau dijual atau mau dihentikan. Ya, jadi misalnya di akhir tahun ketiga ini nilai bukunya adalah 5.184. Itu secara pencatatan. Kalau kemudian kita jual aktiva, kita nggak bisa cuma merujuk pada catatan, ya. Nah, kita bisa menawarkan dengan harga 5.184. Kenapa? Karena kita sudah menyusutkan secara akuntansi sampai diperoleh harga tersebut. Tapi kondisi fisik akan dicek juga, ya. Layak atau tidak dijual dengan harga $5.000 ini tadi. Kalau misalnya dikarenakan kurangnya adanya perawatan terhadap aktiva tetap, ya bisa jadi kondisi barang walaupun di buku nilainya 5.000, tapi kondisi normalnya cuma bisa dijual 3.000 misalnya. Nah, dalam kondisi seperti itu berarti saat penjualan nanti perusahaan akan mengakui adanya kerugian penjualan aktiva tetap, ya. Karena akan berpengaruh terhadap kas yang diterima. Di buku kita menjual barang yang nilainya 5.000, tapi pada saat kita mendapatkan kasnya cuma 3.000. Nah, selisihnya 2.000 itu dianggap sebagai kerugian. Nah, kemudian ini ada bagaimana merevisi estimasi depresiasi. Depresiasi atau penyusutan itu biasanya seperti yang Ibu bilang tadi ya, berdasarkan prediksi bagian akuntansi. Ini contoh, sebuah mesin dibeli dengan harga $130.000. Awalnya diestimasi masa manfaatnya 30 tahun. Nilai sisanya $10.000. Mesin ini telah didepresiasi selama 10 tahun. Dengan metode garis lurus
besarnya 4.000 per tahun depresiasinya, ya. Nah, sehingga di sini kita bisa ketahui nilai aset tadi 130.000, kemudian depresiasi per tahunnya adalah 4.000 kali 10 tahun, berarti akumulasi depresiasinya selama 10 tahun itu sudah 40.000 dolar. Di akhir umur ke-10, maka nilai buku dari Aktiva tinggal 90 dolar, 90.000 dolar. Pada awal tahun ke-11 masa manfaat, ternyata diestimasi umurnya bukan tersisa 20 tahun ya, tapi lebih panjang lagi, 25 tahun. Nilai sisa sebesar 5.000 dolar. Awalnya diprediksi sisa 20 tahun dengan nilai sisa 10.000, tapi kemudian ada perkiraan di tahun ke-11 masih bisa dipakai 25 tahun, tapi nanti nilai sisanya cuma 5.000 saja. Nah, sehingga ini berpengaruh ya terhadap yang seperti ini tadi, ya. Depresiasi tahunnya. Jadi kita bisa merevisi dengan menghitung dari nilai buku, ya, dikurangi nilai sisa revisi, dibagi estimasi sisa manfaat revisi. Nah, sehingga di tahun ke-11 kita tidak melaporkan penyusutannya menjadi 4.000 dolar lagi, tetapi tinggal 3.400 per tahun dengan metode garis lurus. Ya, jadi di tahun ke-11 sampai tahun ke-25 nanti penyusutannya adalah 3.400. Terus ada istilah capital expenditure dan revenue expenditure. Ya, pertanyaannya, meningkatkan efisiensi atau kapasitas operasi. Gitu ya. Jadi, kalau tidak bisa meningkatkan efisiensi dan kapasitas operasi, masih ada pertanyaan lagi. Bisa meningkatkan masa manfaat nggak? Masa manfaat berarti umur ya. Kalau ternyata tidak, dari pengeluaran yang dilakukan, expenditure berarti pengeluaran ya, maka itu masuk dalam kelompok revenue expenditure. Jurnalnya berarti pengeluaran tersebut teman-teman debit dengan akun beban, contohnya beban perawatan dan perbaikan. Nah, ini adalah beban yang normal dikeluarkan setiap tahun. Kalau misalnya punya gedung, ya, tiap tahun dicat. Kalau nggak dicat, apakah meningkatkan, apakah tidak meningkatkan efisiensi? Tidak juga ya. Nah, nggak dicat nggak masalah gitu ya. Cuma tampilannya aja kusam. Masa manfaatnya tidak dicat akan bertambah? Tidak. Ya. Nah, maka biaya pengecatan itu masuk di beban perawatan dan perbaikan. Tapi kalau misalnya mampu meningkatkan efisiensi dan kapasitas operasi, atau memiliki masa manfaat ekonomi di depan, ya, maka kita mengakuinya bukan sebagai beban lagi, tapi sebagai capital expenditure. Capital expenditure berarti debitnya, kalau tadi contohnya gedung, berarti kan di debit gedung kita nominalnya bertambah. Contoh misalnya, awalnya kita cuma punya bangunan yang bisa dipakai untuk kegiatan penjualan dan administrasi. Setiap kali ada barang masuk langsung dipajang di toko. Ya, suatu saat sudah tidak cukup lagi. Maka perusahaan berpikir untuk membangun tambahan bangunan, tujuannya adalah untuk gudang. Ya. Nah, diharapkan dengan punya gudang, perusahaan akan punya stok barang yang lebih banyak dan mampu menjual lebih banyak lagi. Nah, sehingga berlaku ini ya, meningkatkan efisiensi
atau juga bisa meningkatkan kapasitas operasi. Nah, sehingga pembangunan gedung tadi, berapa biaya yang kita keluarkan untuk membangun gedung, kalau kita catat, maka debitnya adalah gedung, kreditnya adalah kas. Gitu. Atau misalnya, ya, tadi tidak meningkatkan kapasitas operasi, ya, tapi bisa meningkatkan masa manfaat. Contoh misalnya, tadinya gedung tersebut diprediksi umurnya 10 tahun misalnya. Di akhir tahun ke-5 atapnya sudah, kayunya sudah pada lapuk. Jadi kalau dianggap tidak diperbaiki, maka benar-benar di tahun ke-10 itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Tapi kalau misalnya diperbaiki di tahun ke-5, maka kemungkinan nanti gedungnya bukan lagi sisa umurnya 5 tahun, tapi bisa jadi 7 tahun, gitu ya. Nah, berarti ada peningkatan masa manfaat. Umurnya bisa dipanjang dari yang seharusnya. Kalau itu yang dilakukan perusahaan pada saat mengeluarkan uang untuk memperbaiki atap gedung, ya. Nah, maka pengeluaran yang dilakukan nanti masuk kategori revenue expenditure. Debitnya apa? Debitnya adalah akumulasi depresiasi. Jadi dianggap ada pembatalan akumulasi penyusutan sebagian. Ya, dikurangi akumulasi penyusutannya. Ya, jadi setiap kali kita memiliki aktiva, ada pengeluaran yang dilakukan, maka teman-teman analisanya terhadap 3 hal ini. Masuk kategori revenue expenditure, kapital, atau misalnya bisa juga masuk di kelompok revenue expenditure yang meningkatkan manfaat, maka dari sini akan berbeda akun untuk mencatat pengeluaran yang dilakukan. Itu pengeluaran untuk aktiva tetap. Ya, capital expenditure dan revenue expenditure ini merupakan belanja modal. Kemudian, nah, dari semua aset biasanya akan ditelusuri berapa biaya awal, berapa penambahan, berapa biaya yang dikeluarkan untuk melakukan perbaikan, ya, betterment, terus berapa dikeluarkan untuk perbaikan luar biasa. Gitu ya. Jadi biaya awal beda dengan penambahan, beda dengan betterment, beda dengan perbaikan luar biasa. Itu pembelanjaan modal. Pembelanjaan pendapatan nanti biasanya berasal dari perawatan dan perbaikan normal. Untuk perawatan dan perbaikan normal, maka dia masuk di kelompok beban, tapi pembelanjaan modal yang terdiri dari adanya biaya awal atau biaya yang mengakibatkan ada penambahan atau perbaikan, ya, atau perbaikan luar biasa nanti masuk di kategori aset. Kalau masuk di kategori aset berarti dia masuk di kelompok neraca, ya. Kalau masuk di kategori beban nanti akan dikurangkan pada pendapatan sehingga berhubungan dengan laba bersih. Itu tadi penyusutannya, ya. Kemudian hal lain yang bisa berlaku pada aktiva tetap adalah penghentian. Jadi aktiva tetap pada saat sudah tidak memiliki manfaat terhadap perusahaan, maka biasanya harus dilakukan penghentian secara akuntansi, ya. Artinya tidak perlu dilaporkan lagi karena sudah tidak memiliki manfaat. Untuk penghentian aktiva tetap karena kehilangan manfaat, nah, yang pertama bisa dibuang, yang kedua dijual, yang ketiga ditukar. Dibuang ini biasanya apabila umurnya sudah habis, terus nggak ada nilai sisa juga.
Ya, jadi kategorinya buang, nggak ada nilai sisa. Atau dikasihkan orang, nah nggak ada nilai sisa, nggak bisa dijual. Kalau dijual berarti dalam artian kalau di akhir masa manfaat yang ingin kita peroleh adalah nilai sisanya. Tapi juga bisa terjadi penjualan itu dilakukan sebelum masa manfaat berakhir. Dikarenakan misalnya dianggap oleh perusahaan sudah tidak sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan. Selain dijual, bisa juga dilakukan penukaran aset serupa, maka perlakuan akuntansinya beda. Ya, makanya di sini jurnalnya disebutkan bervariasi sesuai tipe penghentian dan keadaan. Tapi intinya dalam setiap kali jurnal, maka yang berpengaruh adalah akun aset, akumulasi depresiasi, ya. Jadi dua-duanya, asetnya dihentikan, berarti akumulasi depresiasinya juga dihentikan. Ya, jangan sampai ada asetnya, tidak ada akumulasi depresiasinya, atau kebalikannya. Ada akumulasi depresiasi tapi tidak ada asetnya. Gitu ya. Ini contoh penghapusan aset tetap sebuah peralatan senilai $25.000 telah terdepresiasi penuh. Berarti sudah habis disusutkan sampai umurnya. Pada 14 Februari peralatan itu dihabiskan. Maka pada saat penghapusan aktiva tetap karena dianggap sudah terdepresiasi penuh, ya, maka antara akun akumulasi depresiasi sama nilai peralatan dikatakan sama. Ini berlaku kalau tidak ada nilai sisa ya, kalau tidak ada nilai sisa. Terus contoh lain peralatan senilai $6.000 didepresiasi secara garis lurus dengan tingkat 10% per tahun. Saldo awal tahun akumulasi depresiasi peralatan adalah 4.750. Peralatan tersebut dibuang tanggal 24 Maret. Ya, nah. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menghitung berapa penyusutan sampai tanggal 24 Maret. Ya. Jadi kalau dikatakan di sini tingkat penyusutannya 10% dari 6.000 berarti harusnya dalam 1 tahun besarnya penyusutan adalah 600. Ya, besarnya penyusutan 600. Nah, tapi kita tidak menunggu akhir tahun sampai Maret sudah dipastikan akan dibuang. Sehingga di tahun tersebut kita akan menghitung dulu beban depresiasi untuk Januari, Februari, Maret. Ya, 3 bulan. Jadi tadi depresiasinya per tahun adalah 600, berarti 600 dikali 3 dibagi 12. Ya, atau bisa dibilang 600 dibagi 4. Ya, dibagi 1/4. Nah, jadi besarnya penyusutan sampai tanggal 24 Maret 150. Kemudian pada saat penghapusan aktiva, karena dianggap di sini tadi belum habis disusutkan, ya, saldo awal tahun akumulasi penyusutan adalah 4.750 ditambah dengan 150 berarti 4.900 ya. Nilai perolehan, harga perolehan tadi 6.000. Nah, berarti masih ada selisih antara harga perolehan dengan akumulasi penyusutan yang pernah dilakukan. Maka selisihnya itu diakui sebagai kerugian penghapusan aktiva tetap. Ya, jadi ini kondisi bahwa aktiva dianggap sudah tidak bisa dipakai, tidak bisa dijual juga, sehingga berlaku seperti ini. Selisihnya dianggap kerugian penghapusan aset tetap.
hilang. Mm-mm. Oke. Nah, berarti kalau ada asuransinya lain cerita ya. Jadi pada saat misalnya tidak ada asuransi dulu, misalnya tidak ada asuransi, barangnya hilang, dicuri, atau misalnya ada bencana sehingga kemudian rusak, nggak bisa ditolong sama sekali, yang bisa cuma kena bencana. Ya, jadi tetap hitung sampai misalnya Maret ini tadi. Kalau sudah karena hilang ya sudah langsung dibuat jurnal kedua penghentiannya. Tapi kalau asuransi, nah, kesepakatan dengan asuransi seperti apa? Apakah ganti rugi ya atau apakah ganti rugi itu berupa uang atau berupa penggantian barang? Kalau berupa uang ya, berapa yang kita terimakan, maka di sini nanti jurnalnya peralatan ini tetap di kredit. Akumulasi penyusutan juga di debit. Terus kemudian berapa uang yang diterima kas debit juga. Misalnya, ini nilai peralatannya 6 juta. Akumulasi depresiasi peralatannya 4.900. Kemudian kita menerima asuransi misalnya ya, menerima asuransi sebesar 5.000 misalnya. Nah, sehingga total debitnya berarti kan 9.900 ya. Nah, tapi nilai peralatan kita tadi 6.000 saja ya. Nilai peralatan 6.000 saja. Nah, sehingga dalam hal ini boleh mengakui adanya keuntungan penghapusan aktiva tetap. Karena kita mengasuransikan itu tadi. Sama juga kalau seandainya dijual. Karena aktiva tetap itu adalah aktiva yang sangat banyak peminatnya, tapi sudah nggak diproduksi lagi. Ini biasa terjadi. Ya. Jadi terhadap barang tertentu, special edition misalnya. Jadi nggak ada produksi 2 kali. Tapi banyak yang berminat. Sehingga kita sebagai pemilik aktiva, kita tertarik untuk jual aja. Harganya naik 2 kali lipat sampai 3 kali lipat. Gitu ya. Nah, maka pada saat kita jual kendaraan itu tadi ya, misalnya kreditnya kendaraan sesuai harga perolehan, debitnya akumulasi penyesuaian sesuai dengan berapa lama kita pakai, kasnya sesuai dengan yang kita terima. Dari situ ada selisih antara jumlah debit dengan jumlah kredit, maka kita akui sebagai keuntungan penjualan aktiva tetap. Ya. Nah, lain cerita kalau ada asuransi dibandingkan kalau tidak ada. Oke. Nah, ini penjualan aktiva tetap. Saat aktiva tetap dijual, pemilik bisa untung, bisa rugi, atau impas. Ya. Nah, jika harga jual sama dengan nilai buku, tidak ada untung atau tidak ada rugi, maka impas. Jadi debitnya adalah akumulasi penyusutan, kreditnya adalah asetnya tadi. Ya. Jika harga jual lebih kecil dari nilai buku, maka menderita rugi sebesar selisihnya. Jika harga jual lebih besar dari nilai buku, maka mendapat untung sebesar selisihnya. Untung dan rugi akan dilaporkan pada laporan laba rugi sebagai pendapatan atau kerugian lainnya, atau bisa dikatakan sebagai pendapatan di luar usaha dan kerugian di luar usaha. Karena yang dijual adalah aktiva tetap, ya, bukan persediaan. Itu dari penjualan aktiva tetap. Contohnya misalnya ini, peralatan sebesar $10.000 didepresiasi 10%, garis lurus.
Peralatan dijual tunai tanggal 12 Oktober. Saldo awal tahun akumulasi depresiasi sebesar $7.000. Nah, berarti logikanya terakhir kali kita menyusutkan adalah tahun sebelumnya, 31 Desember. Karena ini dijual di 12 Oktober, maka penyusutan dari Januari sampai Oktober itu belum pernah diperhitungkan. Nah, jadi kita hitung kalau 1 tahun 10% dari 10.000 harusnya 1 tahun penyusutannya 1.000 ya. Nah, kalau sampai Oktober berarti kalau di sini Oktobernya nggak dihitung ya, sehingga 750. Jadi berhenti sampai penyusutannya sampai di bulan September saja. Nah, berarti 9/12 kali 1 juta, maka 750. Kalau sudah, baru kemudian kita catat kas yang kita terima. Ya. Ini impas, ini bisa dikatakan impas. Karena jumlah kas yang kita terima sama persis dengan nilai yang belum disusutkan. Penyusutannya sampai tanggal 12 Oktober itu $7.750. Peralatannya $10.000. Berarti ada nilai yang belum disusutkan adalah 2.250 dan itu laku sama persis ya. Jadi kas yang kita terima besarnya sama dengan nilai yang belum disusutkan. Nah, ini namanya impas. Ya, kondisi seperti ini. Jadi tidak ada keuntungan, tidak ada kerugian. Asumsi kedua, peralatannya dijual dengan harga 1.000, berarti rugi. Ya, kalau yang tadi kan dijual dengan harga 2.250. Nah, di sini cuma laku dengan harga 1.000. Lebih kecil dari nilai buku. Nah, sehingga kita tetap catat kasnya sesuai dengan yang diterima 1.000, akumulasi depresiasi penyusutan sama sampai Oktober tadi ya 7.750, peralatannya dicatat keluar sebesar 10.000. Nah, jadi selisih antara jumlah kas yang diterima dengan nilai buku ini adalah kerugian penjualan aktiva tetap. Jadi urusan asuransi itu mirip, kurang lebih mirip dengan penjualan ini ya. Kalau kita menerima kurang dari nilai buku, maka kita boleh melaporkan kerugian. Kalau kita menerima lebih, nanti boleh melaporkan sebagai keuntungan. Ini peralatan dijual dengan harga lebih tinggi dari nilai buku. Jadi ada laba penjualan aktiva tetap. Yang tidak boleh diakui keuntungan itu kalau proses pertukaran dari aktiva yang serupa. Sama persis, mereknya sama, kapasitasnya atau speknya sama. Ya. Jadi nilai tukar adalah nilai aset lama yang diperbolehkan untuk ditukar dengan yang baru. BUT adalah saldo terhutang pada peralatan baru setelah nilai tukar dikurangi. Kemudian kalau nilai tukar lebih tinggi dari nilai buku ada keuntungan, nilai tukar lebih rendah dari nilai buku maka kerugian. Tetapi untung tidak pernah diakui, tidak boleh diakui. Tapi kalau rugi boleh diakui. Contohnya misalnya peralatan baru nilainya adalah 5.000. Peralatan yang lama dulu dibeli dengan harga 4.000 tapi sudah disusutkan 3.200. Ya, jadi nilainya adalah 800. Nah, berdasarkan kondisi yang ini maka nilai tukar adalah $1.100.
Kas dibayarkan adalah 3.900, di mana 3.900 itu dihitung dari 5.000 harga perolehan aset dengan nilai tukar. Nilai tukar itu maksudnya ini, aktiva lama yang nilai bukunya 800 ternyata dihargai 1.100, itu nilai tukar ya. Misalnya dikarenakan perusahaan dalam pemakaian aktiva sangat berhati-hati, waktunya di servis-servis ya, sehingga nilai wajarnya, nilai kondisi apa adanya lebih tinggi dari nilai buku. Nah, ini diakui nilainya 1.100, walaupun secara buku nilainya cuma 800. Nah, sehingga di sini ada nilai tukar 1.100 ini tadi yang lebih tinggi daripada nilai buku, maka disebut untung. Nah, kalau yang 3.900 ini bukan nilai tukar karena perusahaan harus membayar. Jadi sifatnya tukar tambah. Gitu ya. Kalau misalnya teman-teman punya HP, ikut program tukar tambah sama tipe terbaru, gitu ya. HP-nya awalnya dibeli dengan harga misalnya 4.000 ini tadi. Terus sudah dipakai sekian lama, sehingga sekarang kalau dihitung penyusutannya, HP teman-teman tuh nilai bukunya tinggal 800. Tapi pada saat terjadi tukar ini tadi ya, tukar barang ini tadi, ternyata HP-nya teman-teman dinilai bahwa nilainya adalah 1.100. Untuk itu teman-teman tinggal membayar untuk HP yang bernilai 5.000, tinggal bayar 3.900. Nah, kondisinya seperti itu. But ditambah nilai buku sama dengan biaya aktiva baru. Jadi bootnya tadi 3.900, nilai buku yang tersisa tadi 800, maka aktiva baru itu tidak boleh diakui sebagai 5.000, tapi diakuinya hanya sebatas 4.700. Jadi karena di sini tadi ada keuntungan ya, maka untung tidak diakui untuk pelaporan keuangan. Ya. Sehingga jurnalnya akumulasi depresiasi peralatan debit, peralatan baru bukan dicatat sebagai 5.000 tapi 4.700, peralatan lama dikredit sesuai dengan harga perolehan awal, kas yang kita keluarkan 3.900. Nah, jadi di jurnal ini tidak ada akun keuntungan. Ya, tidak ada akun keuntungan. Ini contoh lainnya, kasus yang kedua, misalnya nilai bukunya 2.400 tapi cuma diakui 2.000, lebih rendah ya. Sehingga kas yang kita bayarkan dari kasus ini 10.000 dikurangi dengan nilai tukar. Ya, harga peralatan baru 10.000. Nah, sehingga kita harus bayar 8.000. Nilai tukar lebih rendah dari nilai buku. Ada kerugian sebesar 400. Ya, rugi boleh diakui dalam pelaporan keuangan. Sehingga kemudian kita catat seperti ini. Akumulasi depresiasi peralatan sesuai dengan yang pernah diperhitungkan. Kemudian peralatan baru dicatat sesuai dengan harga awal dari peralatan baru. Peralatan lama dicatat sesuai dengan nilai peralatan lama. Kita keluarkan kas tadi 8.000. Nah, di sini kalau rugi boleh diakui. Sehingga ada akun rugi penjualan aset tetap. Tapi kalau untung tadi tidak boleh. Akibatnya tidak boleh mengakui keuntungan, maka nilai aset yang baru akan turun. Kalau rugi boleh diakui, maka nilai aset yang baru akan sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Ini pertukaran aset tetap. Pertukaran tidak membedakan serupa atau tidak serupa. Semuanya menggunakan nilai wajar aset kecuali
pertukaran yang tidak memiliki substansi komersial atau pertukaran yang nilai wajarnya tidak dapat ditentukan dengan andal. Menggunakan nilai wajar aset yang diterima. Ya. Nah, jadi ada perlakuan tersendiri, pertukaran yang tidak membedakan bahwa barang yang ditukarkan itu serupa atau tidak serupa, maka harus pakai nilai wajar aset. Ya. Nah, kecuali kalau tidak memiliki substansi komersial. Contohnya misalnya kasus tukar guling. Tahu kasus tukar guling? Enggak, ya, bukan guling yang dipakai tidur ya. Oke. Jadi dikatakan tukar guling itu biasanya pada aset tetap, misalnya ada lahan dan bangunan sekolahan. Nah, ini kan bukan komersial ya, kalau milik pemerintah ya. Ada lahan milik pemerintah yang dijadikan sebagai lokasi atau gedung untuk sekolahan. Nah, kemudian dinilai oleh pemerintah sebenarnya lokasi ini daripada untuk sekolah lebih tepat dijadikan untuk pasar misalnya. Kalau untuk sekolah butuh lokasi yang lebih luas lagi misalnya, yang jauh dari ini ya, jauh dari keramaian. Nah, sehingga kemudian pemerintah menukarkan lahan tersebut ya, ditukar. Yang pasar dijadikan sekolahan, yang sekolahan tadi diratakan dijadikan pasar. Nah, itu tukar guling. Tapi ada juga tukar guling yang komersial. Contohnya, dulu ada namanya Terminal Patimura. Ada yang tahu? Nggak ada ya. Dulu di dekat Pasar Klojen, itu kan perempatan ya, kalau teman-teman jalan ke barat itu ada Terminal Patimura. Itu terminal miliknya pemerintah. Ya, karena terminal yang miliknya pemerintah. Kemudian pihak swasta karena terminal ini tempatnya di tengah kota, ini lahan yang strategis. Itu waktu mau dijadikan bangunan komersial, nggak tahu hotel atau apa gitu. Nah, sehingga pihak swasta mencarikan lahan. Jadi pemerintah mau ditukarin. Dicarikan lahan lebih besar untuk terminal yang sekarang Terminal Arjosari. Nah, ya, dicarikan sama swasta situ. Tukar. Lebih luas Arjosari dibangunkan. Nah, tapi yang lokasinya Pasar Patimura ini, Terminal Patimura ini diambil, gitu ya. Tapi ternyata terkendala berbagai izin yang ternyata nggak semudah yang dibayangkan, mendirikan bangunan di tengah kota untuk kepentingan komersial, ya, sampai akhirnya sampai sekarang nggak diapa-apain, mangkrak, gitu, ya. Jadi secara kepemilikan sudah berganti. Tadi awalnya pemerintah punya lahan di dekat Pasar Klojen itu, sekarang sudah dimiliki oleh pihak lain. Ya. Sebagai gantinya pemerintah punya lahan terminal di daerah Arjosari itu. Itu namanya tukar guling. Tahun berapa Ibu nggak ingat tahun berapanya, tapi seingat Ibu masih SMA. Ya, gitu. Ibu kelahiran tahun berapa? Jadi tahu umurnya Ibu nanti. Kalian umur berapa? 21. Anak pertamanya Ibu sekarang umur 28. Ya, jadi umurnya Ibu dikira-kira sendiri ya. Itu. Jadi SMA kira-kira tahun berapa ya? Tahun nggak enak dulu ya. Kalian belum direncanakan bahkan ya. Gitu. Iya. Kayak gitu ya, pertukaran ada yang substansinya komersial, ada yang tidak. Oke. Kemudian SAK-nya gimana? Termasuk dalam harga perolehan adalah dismantling cost, biaya untuk memindahkan aset di akhir masa manfaat.
ya, termasuk harga perolehan. Ya. Nah, jadi perpindahan ini pasti ada unsur pengeluaran, ada unsur biaya yang ditimbulkan. Nah, sehingga dalam hal ini dari setiap pertukaran maka boleh dipertimbangkan juga biaya yang dikeluarkan. Kemudian aset tetap disajikan di neraca sebesar harga perolehan atau nilai revaluasi. Seperti tanah. Tanah itu tidak ada penyusutannya. Yang ada harganya justru naik setiap tahun. Maka tidak didepresiasi, yang jadi adalah direvaluasi. Dibeli pada tahun misalnya 2000, harganya masih 100 juta. Sekarang tahun 2025, di neraca kita masih tetap 100 juta. Nah, maka sudah tidak wajar. Karena dibeli 25 tahun yang lalu. Hari ini, kalau ditaksir, harga pasarnya bisa jadi bukan 100 juta, tapi 400 juta. Nah, nilainya sudah berkembang cukup tinggi. Ya, maka untuk aset tetap berupa tanah ini boleh direvaluasi, dilakukan penilaian kembali. Nah, penilaian kembali ini tidak serta-merta dilakukan sendiri ya, kita akui sendiri. Tapi di setiap pencatatan yang harus kita lakukan ada bukti transaksi. Nah, bukti transaksinya berupa apa kalau revaluasi ini tadi? Jadi ada pernyataan dari pihak independen yang kita tunjuk untuk melakukan atau membantu revaluasi dari aset yang kita miliki. Nah, berdasarkan itu, maka kita melakukan jurnal penyesuaian dari nilai tanah yang tadinya cuma 100 juta menjadi 400 juta. Gitu. Ya. Terus kalau revaluasi, ya, revaluasi tanah tadi berarti akunnya di debit seperti halnya kalau kita beli. Ya. Kalau kita beli tanah, debitnya tanah, kreditnya kas. Kalau revaluasi, berarti debitnya tanah, kreditnya adalah keuntungan penilaian kembali. Jadi, nah apabila tidak ingin tiba-tiba ada keuntungan yang melonjak drastis, ya, setiap tahun kita melaporkan di kegiatan usaha misalnya ya, laba rugi, labanya perusahaan cuma 20 juta misalnya. Karena terlambat merevaluasi tanah, akibatnya ada keuntungan revaluasi sebesar 300 juta. Nah, ya kan? Jadi di suatu tahun tiba-tiba labanya jadi 320 juta, padahal biasanya 20 juta. Gitu ya. Nah, hal yang semacam ini mengakibatkan nanti di tahun depannya enak pas tahun ini tiba-tiba naik ya 320 juta dari 20 juta, tapi tahun depan nggak ada lagi keuntungan dari revaluasi. Maka yang terjadi balik lagi laba kita 20 juta langsung turun drastis. Nah, yang seperti ini tidak diinginkan oleh investor. Ya. Tidak diinginkan ada laba yang tiba-tiba naik, tiba-tiba turun drastis. Nah, sehingga revaluasi ini bisa dilakukan bertahap. Nggak perlu menunggu sampai 25 tahun. Tapi pada saat sudah ada nilai yang dianggap material, ya, sudah ada perkembangan naik dari 100 juta menjadi 125 juta. Nah, maka perusahaan boleh melakukan revaluasi. Jadi setiap sekian tahun sekali dijadwalkan revaluasi terhadap aset-aset yang seperti ini. Ya. Nah, jadi bukan hanya ada penurunan nilainya, tapi revaluasi. Kemudian penurunan nilai itu adalah selisih nilai tercatat dari aset dengan nilai yang dapat diperoleh kembali atau recoverable amount, ya, diperoleh dari nilai tertinggi antara harga nilai wajar dikurangi biaya penjualan dan nilai pakai aset. Itu yang diatur dalam SAK. Nah, kalau tadi aktiva tetap yang ada wujud fisiknya, sekarang aktiva tetap yang tidak habis, tadi aktiva tetap yang tidak habis pakai, ada wujud fisiknya tapi tidak habis pakai. Di akhir masa manfaat masih ada barangnya, cuma kalau dijual tidak laku seperti halnya
barang normal. Lakunya misalnya jadi besi tua, ya, itu aktiva tetap yang berwujud tapi tidak habis pakai. Sekarang ada aktiva tetap berwujud tapi habis pakai. Contohnya adalah sumber daya alam. Misalnya kita punya aset berupa tambang batu bara. Ya. Kalau batu baranya udah dikeluarkan semua, berarti kan habis, tidak bisa diperbarui. Kalau berharap muncul lagi batu bara di situ, mungkin menunggunya adalah ratusan tahun. Gitu ya. Nah, maka yang seperti ini adalah sumber daya atau aset berwujud yang habis pakai. Penyusutannya tidak disebut dengan depresiasi, tapi disebut dengan deplesi. Ya, jadi bukan salah tulis. Ya, deplesi, bukan depresiasi. Deplesi adalah proses mentransfer biaya sumber daya alam pada akun beban. Nah, contohnya, perusahaan membayar 400.000 untuk hak tambang yang diperkirakan kandungan tambangnya itu 1 juta ton. Tingkat depresi adalah sebesar 0,40 dolar ton. Cara menghitungnya dengan ini tadi, biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hak tambang dibagi dengan kapasitas tambang tersebut, kalau di sini dalam ton, ya, berarti biaya depresiasi tonnya adalah 0,40 dolar. Nanti setiap tahunnya diperhatikan sudah ditambang berapa ton. Nah, dikalikan dengan biaya per ton tadi. Sehingga bisa jadi tiap tahun beda-beda biaya penyusutannya. Ya. Nah, jadi kalau dibuatkan jurnal, nama akunnya adalah beban depresi, bukan beban depresiasi. Jadi ini kalau teman-teman perhatikan dari laporan keuangan, dari laporan laba rugi, perusahaan melaporkan ada beban amortisasi, ada beban depresiasi, ada beban depresi. Berarti aktiva yang dimiliki oleh perusahaan bermacam-macam ya. Nah, jadi ada yang berwujud fisik, habis pakai, ada yang tidak habis pakai, ada yang tidak punya wujud fisik, cuma pengakuan. Terus amortisasi. Ya, jadi depresiasi yang pertama, kedua depresi, yang ketiga amortisasi. Amortisasi adalah alokasi secara periodik biaya perolehan aset tidak berwujud. Contoh aset tidak berwujud diantaranya ada paten, copyright, goodwill, ya. Nah, jadi ini tidak ada wujud fisiknya, tapi ada pengakuannya pada sertifikat yang ada nomor registernya, gitu ya. Ada nomor registernya. Nah, sehingga kemudian berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mengurus paten, untuk mengurus copyright atau goodwill, maka itulah yang akan diamortisasi setiap tahunnya. Ya, contohnya misalnya membayar 100.000 untuk hak paten. Dianggap bahwa satu kali pengurusan hak paten itu bisa berlaku untuk 11 tahun. Sehingga kemudian jurnalnya beban amortisasi pada paten. Jadi bedanya di sini. Kalau untuk aktiva tidak berwujud, maka tidak ada akumulasi amortisasi. Ya, tadi kalau untuk yang berwujud kan ada beban depresiasi pada akumulasi depresiasi. Beban depresi pada akumulasi depresi. Nah, kalau tidak berwujud maka tidak ada akumulasi amortisasi. Yang ada langsung mengurangi dari aset tidak berwujud yang disusutkan. Kalau ini tadi contohnya misalnya ya, umur paten 11 tahun,
tapi umur patennya baru keluar setelah tahun ke-6. Ya. Nah, sehingga manfaat yang diperoleh cuma 5 tahun. Jadi amortisasi patennya adalah 100.000 dolar dibagi 5 tahun saja. Ini contoh penyajian di neraca ya. Di kelompok aktiva tetap, aset tetap. Ya. Kalau tanah kan nggak ada penyusutan. Ya. Nah, terus kalau kebun, ya, kebun di sini kita perlakukan sebagai aset produktif, ya kan? Jadi kita hitung sendiri antara harga tanahnya dengan nilai kebunnya. Jadi dua-duanya aset tanah perkebunan. Maka di dalamnya boleh dihitung dari harga perolehan tanah ditambah dengan dari berapa apa namanya ya. Jadi kalau kita membelinya dalam kondisi bahwa tanah itu sudah jadi kebunan, misalnya ya kebun teh, sudah ada pohonnya, sehingga kita tinggal panen saja. Maka jangan dihitung cuma tanahnya, tapi juga pohon teh ini tadi yang produktif itu tadi. Dihitung sendiri. Kemudian diperhatikan bahwa kebun teh ini perlu ada penggantian pohon berapa tahun sekali. Kalau tidak ada, cuma untuk pemeliharaan saja, maka itu boleh jadi satu kesatuan. Tapi kalau ada penggantian, ya kebunnya misalnya, tanahnya misalnya nggak ada umurnya, tapi pohon ini untuk dikatakan produktif, mungkin kalau pohon teh ibu nggak tahu ya. Misalnya ini aja, hasil hasil hutan, tanahnya sendiri, terus ada pohon jati. Nah, pohon jati ini kan ada umur panennya. Kalau sudah ditebang kan kita harus nanam lagi. Nah, itu kan bisa diprediksikan ya. Nah, berarti tanahnya dilaporkan sendiri, yang pohonnya dilaporkan sendiri. Yang pohonnya ada umur. Ya, ada umur. Tapi kemudian dari pohon ini tadi yang ada bukan depresiasi tapi revaluasi. Mirip dengan tanah. Kenapa? Kita keluarkan biaya pemeliharaan. Terus kayunya seumur setahun beda ukuran dengan yang 2 tahun. Beda ukuran dengan yang 3 tahun yang nanti hasilnya juga beda. Gitu ya. Nah, sehingga untuk yang seperti ini dibedakan. Oh ya, Ibu baru tahu. Terus gimana? Ah, kayak kalau dipakai menanam selain sawit sudah nggak bisa rusak ya. Tapi secara luas tanah kan nggak menyusut ya. Nah, maka tanah ini kita mengakui sesuai dengan lokasinya di mana. Maka harga pasarnya berlaku sesuai dengan lokasi dan tanah ini tanah apa. Gitu. Biasanya dibeda-bedakan ya. Ada tanah yang berupa rawa, ya kan? Ada tanah yang bisa berupa eh, dataran yang normal. Jadi kalau mau membangun gedung ya tinggal bangun aja. Ada yang tanah misalnya berupa lereng misalnya. Nah, itu kan punya harga jual atau harga pasar yang berbeda-beda. Kenapa pada saat yang kita beli tanah rawa nggak bisa kita samakan dengan tanah yang biasa walaupun lokasinya mungkin sebelahan. Karena yang rawa kalau kita mau pakai maka ada aktivitas perbaikan terhadap tanah tersebut. Nah, ya. Nah, jadi dari sini kalau yang kita beli kebun sawit harganya tanahnya sendiri mungkin bisa jadi tidak terlalu mahal.
Tapi ada pohon sawitnya ini yang bikin dia harganya naik. Nah, mengenai nanti sawit ini sudah tidak produktif, yang bisa dilakukan cuma sawitnya dibuang, setelah itu tanahnya tidak bisa dipakai untuk nanam hal lainnya. Nah, ini berarti berlaku harga pasar. Bagaimana kondisi lokasi di sekitar situ ditambah dengan keadaan tanah yang seperti itu. Itu jadi pertimbangan juga. Tapi kalau misalnya masih produktif, harganya ya beda. Gitu ya. Jadi berlaku harga pasar sesuai dengan kondisi aset masing-masing. Oke, secara penyajian seperti ini ya. Kita selain melaporkan harga perolehan, juga harus melaporkan akumulasi depresiasinya, sehingga tiap aset kita punya 3 informasi. Harga perolehan, akumulasi depresiasi, dan nilai buku. Untuk sekian banyak aset, cuma tanah yang tidak ada akumulasi depresiasi. Ya. Terus kalau untuk hasil alam, kita akan laporkan sesuai dengan misalnya hasil alamnya itu kita punya beberapa lokasi, kandungan di dalamnya ada sumber mineral. Nah, kita laporkan per wilayah. Misalnya seperti ini ada Alaska dan Wyoming. Nah, terus akumulasi depresiasi ini tadi, hitungannya sudah tahu ya, tadi adalah hak untuk menambang sumber mineral tersebut, kita peroleh dengan harga berapa, dibagi dengan kandungan mineral yang ada di lahan tersebut. Setiap tahunnya ditambang berapa ton, itu yang akan menjadi biaya depresinya. Akumulasinya adalah pengumpulan dari biaya depresi tahun lalu ditambah tahun ini. Ya. Terus untuk aset tidak berwujud, tidak mengenal ada akumulasi amortisasi, jadi akan dilaporkan hanya sesuai nilai buku saja. Jadi nggak kelihatan berapa harga perolehan, berapa nilai buku, karena tidak ada unsur akumulasi amortisasi yang harus dilaporkan. Jadi di sini ini nilai buku semua. Ya, jadi pelaporan untuk aset tetap seperti ini. Ini dalam kondisi perusahaan punya semuanya ya. Ada aset tetap berwujud habis pakai, ada aset tetap berwujud yang oh ini tidak habis pakai di atas, habis pakai yang sumber mineral, sama aset tetap yang tidak memiliki wujud fisik. Ini selebihnya rasio-rasio ya. Kalau teman-teman mau menghitung bagaimana tingkat kesehatan suatu perusahaan dalam mengelola asetnya. Ada rasio-rasio. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tanah bekas empang. Ya, caranya biar mahal. Caranya biar mahal gimana ya? Iya. Jadi betul untuk bekas sawah, bekas empang itu kan kondisi kondisi yang ada kelembapannya tinggi, ya. Berarti bagaimana untuk memahalkan berarti menormalkan kondisinya? Ditimbun ya, dilakukan penimbunan, dibiarkan sampai padat, ya kan? Jadi nggak langsung cuma ditimbun begitu saja. Tapi penimbunan itu juga membutuhkan biaya. Ingat tadi di aktiva tetap ya. Kalau biasa biaya yang kita keluarkan itu menambah manfaat, maka akan masuk di harga perolehan. Nah, berarti kan harganya kalau nggak diapa-apain bekas empang tadi, misalnya per meternya cuma 20.000 misalnya.
Tapi kemudian kita datangkan tanah timbunan, ya. Tanah timbunan itu juga dihitung per meter, gitu kan. Nah, per meter kubik. Nah, sehingga kemudian per meter ternyata tanah timbunannya 5.000. Nah, sehingga dari harga awal yang 20.000 sudah ketambahan dengan 5.000. Jadi 25. Nah, kemudian kalau untuk memastikan bahwa ini benar-benar siap atau benar-benar bisa diakui normal atau tidak, kita nggak langsung jual, tapi tunggu memadat dulu. Turun nggak tanahnya? Sehingga kita tahu pada saat posisinya turun, bisa sejajar dengan dataran di situ apa enggak. Kalau belum sesuai dengan ketinggiannya dengan dataran di situ, masih memungkinkan adanya penimbunan lagi. Jadi kalau sudah benar-benar padat dan sejajar dengan kondisi tanah di sekitarnya, barulah nilainya bisa dianggap sesuai dengan harga pasar tanah yang normal di sekitarnya. Itu. Kenapa? Iya. Jadi kalau misalnya menjual dengan kondisi apa adanya, kan perusahaan kita tidak perlu menambahkan pengeluaran kita, ya. Jadi kurang lebih kita jual apa adanya, nanti yang beli dia untuk pakai. Kenapa dia mau membeli? Dia maunya beli murah karena dia pikir nanti kalau saya bangun bangunan di atasnya, saya harus datangkan tanah timbunan. Itu makanya nggak mau beli dengan harga seperti tanah di sekitarnya yang bukan empang. Itu karena perbedaan kondisi, ya. Sama dengan yang kebun sawit tadi, ya. Kalau sawitnya sudah tidak produktif, empangnya tidak produktif juga, ya. Yang tadinya air payau bisa masuk di empang, ternyata sekarang sudah jadi air tawar biasa, kan nggak bisa dipaksakan. Jadi tetap jadi empang gitu, ya. Sehingga akhirnya dibiarkan. UASnya jadinya bagaimana? Jadi nanti UASnya tetap hari sekarang kan hari Selasa, ya. Berarti jadwal UASnya teman-teman untuk AKM 1 berlaku yang offline maupun online nanti tetap Selasa minggu depan, tanggal berapa itu? Tanggal 18, ya. Jadi Ibu buka di jam 6:30 malam. Nggak harus datang ke sini yang offline, bisa dikerjakan di tempatnya masing-masing. Silakan akses Google Classroom. Ibu harap semuanya sudah gabung di Google Classroom, ya. Oke. Jadi jam 6:30 Ibu buka, teman-teman bisa mengakses soal, bisa langsung mengerjakan. Nanti jam 9 malam Ibu tutup. Gitu, ya. Oke. Ya, bisa nanti saling mengingatkan di grup, ayo Rek buka Google Classroom, siap-siap gitu, ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya pada saat teman-teman mengerjakan selesai mau mengunggah, ya, ternyata misalnya listriknya padam, wifi-nya mati, ya. Ya selama minggu UTS silakan HP-nya dibekali dengan paket data gitu, ya. Terus misalnya ini sering terjadi, nggak dicek, penyimpanan emailnya penuh, ya kan? Sehingga waktu hanya upload jawaban nggak bisa kalau penyimpanan emailnya penuh. Bersihkan dulu email yang masuk yang kira-kira nggak penting, ya. Yang spam-spam itu dibuang saja dulu, ya. Dihapus dulu. Nah, sehingga kalau mentok-mentoknya misalnya, lo kok tetap dibilang penyimpanannya penuh, ya, saking sibuknya emailnya, gitu, ya. Nanti boleh silakan kalau misalnya ada kendala seperti itu kirim ke WA pribadi Ibu, bukan di grup, ya. WA kan pribadi ke Ibu, tapi tidak lebih dari jam berakhir, ya, jam 9. Jadi misalnya jam 9 kurang 15 mau ngupload, lo penyimpanannya penuh, nggak berhasil, langsung di WA kan ke Ibu. Jadi nanti Ibu lihat jawabannya teman-teman masuk di WA Ibu jam berapa. Ya, kalau di atas jam 9 dapat diskon, jangan khawatir. Ya. Suka diskon berapa persen?
11/11 sudah lewat tapi ya. Nanti minggu depan sudah 18/11 ya. Gitu ya. Jadi kesepakatannya seperti itu. Terus jangan khawatir materinya nggak banyak. Jadi kalau mau dikerjakan dari setengah 7 sampai jam 9 itu masih sisa-sisa waktu. Masih nutut. Maksudnya? Enggak, tapi silakan dikerjakan dengan integritas ya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Gitu. Jadi ibu nggak membedakan antara soal buat si A sama si B ya. Soalnya sama, silakan dikerjakan, diupayakan sebaik-baiknya. Itu kemudahannya ibu berikan, nggak membedakan soal, tapi silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya yang memungkinkan teman-teman nggak bisa lolos ya. Tapi kayaknya kan bisa aja ya. Jadi kalau yang seperti itu silakan izin langsung ke ibu. Itu ya. Kemungkinan ibu bisa kasih susulan, tapi susulannya nggak jauh-jauh dari tanggal ujian. Gitu ya. Jangan 2 minggu baru menghubungi ibu minta susulan. Ya, gitu. Oke, udah paham semua ya? Nah, itu saja yang dipersiapkan untuk UTS. Cek emailnya, pastikan sudah masuk Google Classroom semua, baik yang online maupun offline. Jadi tidak ada komunikasi ujian selain lewat Google Classroom. Semuanya lewat Google Classroom. Oke ya, jadi minggu ini minggu terakhir. Terima kasih sudah meluangkan waktunya selama 7 kali pertemuan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, dan kalau ada kesalahan yang Ibu sengaja ataupun tidak, kayaknya tidak sengaja ya. Ya, mohon dimaklumi, dimaafkan. Sama-sama, semoga semuanya sukses, terpakai ilmunya. Ya. Oke, kalau gitu Ibu akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih yang online sudah bertahan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang offline kalau sudah mau cabut Terima boleh, kasih, sudah Bu. malam. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih, Bu, untuk materi.